tos standby tuh cik. Bade ajeg. Iya bade ajeg. 1, 2, 3. Kapotong ya sim kuring. Sukses tapi masih 70% lahnya. Tes sawios. Hatur nuhun spesial aya lagunanya hatur nuhun. Sampurasun. Wilujeng tepang, wilujeng nyakseni sareng acara anu maneh tiap dinten Salasa. Brukbrak TPRI Jawa Barat. Wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Parang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ade kumaha daramang sadayana. Alhamdulillahnya di tepang teh desa Pertos Pasa di lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Dina acara anu maneh teh nyata Brukbrak. Wilujeng. Alhamdulillah saya. Abdi badan naros nah cenah jejerna cobi. Nah cenah bocoran. Masih perkawis Citarum. Industri hijau. Gitu. Kayak orang langkung ieu mah orang bahas di dianya di buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha darama akan teh sadaya. Alhamdulillah pangesto alhamdulillah tang tosnanya sapertos biasa apa biasa brukbrak dinten ayeuna panginten disarankeun ku teh Amel deui tang tosna. Ya janten teu acan wih deui ka angka 0 kitu nya. Masih kena angka hiji sapertos kabaharinya. Tah tadi sapertos biasa ieu tos dibuka ku LS Paswan SMP Pasundan Hiji Bandung anu dipimpin ku Panana Mulyana SPDM SI. Ini panjang ya. Subuhun atunya kumaha daramang pamirsa brukbrak atuh mugi we aya dina Ginanjar kawilujengan pamirsa. Kubargi dina daget ayeuna sim kuring teh baris gabahas ngeunaan upaya menerapkan standar industri hijau di Jawa Barat.
Tah, itu masih kena aya pakaita sareng Citarum Harum teh akang teh tangtosna. Jantan orang panginten mungkin baris uninga oge sapertos kumaha regulasi oge panginten eksekusi dina industri hijau anu panginten tos di tangtayungan oge ku Pemprov Jawa Barat di tahun 2020 hiji kamari. Tahnya dina danget ayeuna tangtosa urang ulem wae atunya para narasumber. Tah, tos standby teh cik. Bade ajeg. Ieu bade ajeg. 1 2 3. Kapotong ya si Mengguri. Sukses tapi masih 70% lahnya teu sawios. Urang ulem wae pamirsa ieu narasumber anu tos sarumping anu munggaran sumangga dihaturanan ka Ibu Resmiani ieu selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Sumangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes sumangga Ibu. Salajengna urang ulem deui ieu teh Bapak Dr. Eki Baihaki MSI selaku Direktur Citarum Institute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes sumangga Pak. Anu katilu ayeuna urang ulem deui ieu teh Brigjen Purnawirawan Yusef Sudrajat. Tah ieu teh salaku mantan dan sektor 2 hiji Citarum Harum. Waalaikumsalam rampes mangga Bapak. Narsum anu pamungkas. Tah, ieu teh anu pamungkas. Orang ulama we langsung Pak Samsu Marif ieu teh salaku pelaku industri pamirsa. Sumangga, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes, sumangga, Pak. Industri hijau 2018 mulai. Tah. Ieu tos kempel sadayana simkuring bade kaditu deui atunya bade calik deui dimusikan moal ieu teh. Aya tos biasa request ya. Kabari mah nembe ditawaran unggul. Sok atuh sumangga. Spesial aya lagunanya hatur nuhun atuh kumaha ibu bapak darama. Alhamdulillah. Alhamdulillah tangtosna ieu sataacan urang baris ngobrol teh pangintennya teh ame bade nginformasikeun oge ieu teh nya temana deui jejerna deui diinformasikeun deui tangtosna urang ngabahas ngeunaan upaya menerapkan standar industri hijau di Jawa Barat. Langsung wae teh ame bade ka Ibu Resmiani ataupun Ibu Andi kitunya. Katelahna kitunya Ibu panginten tadi ge dina bubuka tos dicarioskeun ku simkuring ngeunaan tahun 2020 hiji kamari teh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil panginten tos masihan statement gitu ya pami di Jawa Barat sanes we SNI hungkul tapi aya SHI kitunya standar SIH dibalik standar SHI itu kumaha tuh SIH gitu standar industri hijau teh ya tah panginten salaresna alasan naon anu panginten tiasa ngalandasi lengkah anu panginten dicarioskeun tadi ku Gubernur Jawa Barat gitu. Itu udah ke bahasa Indonesia? Sumangga ada ku bahasa Indonesia campur ku bahasa Sunda. Campur aduk, Bu. Campur aduk. Tos sawios. Tur nuhun teteh terkait industri hijau janten yang pasti gitu ya. Kita membutuhkan profil industri yang taat terhadap lingkungan gitu ya. Dia bisa mengelola semua prosesnya dengan baik dan juga apa yang dia proses itu juga tidak berdampak atau ada ekses negatif terhadap lingkungan. Itu yang paling utama. Terus kemudian juga dia harus bisa menambah nilai lebih gitu ya. Kalau industri hijau itu berarti dia juga bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat seperti daur hidupnya gitu ya. Di prosesnya juga bisa kembali lagi menambah nilai terhadap produknya juga.
Kalau di lingkungan hidup memang kami ada standar untuk ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan, tetapi khusus untuk perindustrian memang ada beberapa poin-poin yang diperlukan untuk industri itu memenuhi standar industri hijau. Jadi intinya ada ketaatan dan ada nilai lebih dari industri itu supaya dia bisa terus berkelanjutan, karena kita tetap berharap bahwa industri itu tetap bisa beroperasi dengan baik dan bermanfaat bagi ekonomi, tapi juga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Mungkin itu intinya dari standar industri hijau itu. Oke, baik. Tentunya juga Pak Yosef juga, ini kan saya juga sudah beberapa kali ikut ya Pak ya, kegiatan Bapak mengecor dan sebagainya dulu pada saat sebelum purna tugas tentunya. Ketika melihat standar yang sudah tadi diinformasikan juga oleh saya bahwa Gubernur sudah menyatakan begitu ya, standar industri hijau di Jawa Barat. Apakah sudah ada Pak di sekeliling industri yang ada atau mengitari Sungai Citarum sendiri? Ya, terima kasih Teh Amel, hatur nuhun. Jadi walaupun saya sudah meninggalkan Citarum Harum itu 2 tahun yang lalu ya Bu ya. Terus rengset di Citarum dilanjutkan ke Rai-Rai, tapi saya masih tetap mengikuti. Artinya apa yang dicanangkan oleh Pak Gubernur tentang industri hijau harusnya udah sejajar atau bareng dengan programnya Citarum Harum. Kalau program Citarum Harum tentang industri bisa dilaksanakan 100%, nggak perlu lagi ada industri hijau, udah bagus itu udah. Contohnya pelai as, batan as itu hasilnya dari pengolahan limbah batu bara ya. Ada selat di situ, lumpur. Kan selama ini kan dibuangnya ke sungai. Betul. Tapi kalau itu udah diambil, keluarnya udah air yang jernih dan bisa manfaat untuk ekosistem. Hal-hal yang itunya kan bisa untuk industri lain. Contohnya selatnya. Selat itu bisa dijadikan batu bata. Terus batan as, pelai as bisa jadi penambal rel itu. Penambahan rel kereta api untuk penguatan. Bisa untuk semen juga. Itu hal-hal itu sebetulnya udah sejalan dengan Citarum Harum. Sehingga kita masih berharap sampai sekarang pabrik itu kan di Jawa Barat itu luas sekali, ada 2000-an ya Bu ya? Lebih Pak, lebih dari 2000. Jawa Barat lebih. Lebih 2000. Dan standarnya memang pada saat pembuatan perizinan itu harus sudah ada IPAL. Tapi pelaksanaannya itu yang belum berat, yang berat memang. Karena saya merasakan ya, saya tahun-tahun 80-an lah di Muhammad Toha itu saya kan masih SMA itu. SMA saya di Muhammad Toha ke Balenda. Kalau hujan itu ya jadi berwarna itu. Jalan Muhammad Toha itu. Hitam itu. Sampai saya jadi dan sektor tahun 2018. Bayangkan berapa 40 tahun masih membuang tetap seperti ya, itu. Membuang seperti itu. Nah, sehingga udah saatnya lah tahun-tahun sekarang pesta itu saya bilang waktu itu udah usai lah. Ayo kita kembalikan ekosistem Citarum dengan wilayah yang bersih sejalan dengan canangnya oleh Pak Gubernur tentang industri hijau. Ikuti aja Citarum, udahlah pasti itu clear semua. Itu mungkin tema. Memang belum tidak semudah itu membereskan persoalan Citarum begitu ya. Kemudian saya mau ke Pak Samsul. Pak Samsul ini sebagai pelaku industri begitu ya Pak ya. Upaya apa tentunya yang sudah dilakukan untuk bisa mewujudkan SIH itu tadi, standar industri hijau Pak? Siap. Jadi, saya pribadi posisinya aktivis pengurus asosiasi. Jadi mewadahi atau mewakili pelaku industri. Nah, khususnya di Cimahi. Saya sebagai pengurus asosiasi itu merasa bangga dengan pelaku usaha kita, pelaku usaha nasional kita. Gitu. Sebelum ada Perpres, itu mereka juga peduli. Sampai pengolahan limbah itu keluar dari IPAL itu bisa diminum. Ada itu. Memang mahal gitu, tapi ada yang bisa. Gitu. Nah, sifat atau tabiat pengusaha itu kan cari untung di mana situasi. Jadi kalau situasi kendor,
bisa longgar gitu, itu kenapa harus kerja keras? Iya. Akhirnya kan muncul limbah-limbah yang warnanya hitam gitu. Jadi tergantung pembinanya. Pada waktu pembinanya Pak Yusef dan Sektor 21 gitu, tegas gitu, dipaksa dalam 2 tahun semua outlet IPA jernih ikan hidup. Iya. Jadi pada dasarnya industri itu bagaimana pembinanya. Nah, ini juga kami dari pengurus asosiasi itu juga ikut mikir bagaimana kelanjutan setelah Satgas nanti purna tugas selesai gitu. Nah, kita lihat pemerintah juga peduli. KLHK Bu Andi itu juga ada program proper namanya. Proper itu kalau propernya hijau itu sama aja dengan standar industri hijau. Tapi karena sukarela gitu. Iya. Jadi milih yang biru saja gitu. Sekedar memenuhi aturan gitu. Dan cukup lah gitu, cukup aman gitu. Nah, tahun ini Bu Andi juga membina 9 kalau nggak 11 pabrik di Cimahi gitu. Diharapkan hasilnya proper hijau. Tapi karena sukarela gitu. Itu juga hare-hare gitu perusahaan gitu. Nah, dari sektor dari perindustrian itu juga ada SIH tadi, standar industri hijau. Itu juga rumitnya tidak kalah dengan proper gitu. Tapi juga ada yang bisa mampu di Cimahi. 25 November kemarin ada yang dapat penghargaan dari Menteri Perindustrian. Standar industri hijau level 5 itu tertinggi gitu di Cimahi. Dan hasilnya masa pandemi orang lain pada PHK, perusahaannya omsetnya naik 148% gitu loh. Jadi bukti bahwa industri hijau atau peduli lingkungan itu tidak merugikan dan tidak membebani perusahaan, malah meningkatkan daya saing gitu. Nah, kami dari asosiasi mikirnya gitu. Dan sektor Pak Yusef sukses kan main paksa. Iya. Hitam cor gitu. Nah, Betul. setelah ini gimana kita bisa meneruskan maksa tadi gitu. Gitu. Kami juga menawarkan diwajibkan atau mandatori gitu. Tapi kemarin kami konsultasi ke Kementerian Perindustrian belum siap. Karena kalau mandatori diwajibkan ada konsekuensi juga dari pemerintah. Itu juga nggak enteng gitu. Nah, justru kami berharap dari Pak Eki yang aktif di Pentahelix itu menurut kami solusi. Satu, itu nanti social justice. Karena Pentahelix itu adalah kerjasama antar komponen. Gitu. Jadi nanti yang nggak bisa nurut terus nggak mau memenuhi akan kena social justice gitu. Yang kedua, kalau dengan pendekatan Pentahelix, perusahaan, pelaku usaha itu juga naik level. Yang tadinya menjadi objek penderita, itu bisa menjadi subjek gitu. Bisa urun rembuk, bisa urun saran gitu. Jadi intinya kami sangat berharap dari Pentahelix, jadi dari kubunya Pak Eki gitu, pembinaan itu secara TSM gitu. Kami juga baca di medsos, Pak Rektor Unpas itu juga gegap gempita, Unpas siap membackup dari profesornya, dosennya, mahasiswanya, totalitas untuk suksesnya Citarum Harum, supaya tetap harum. Mungkin dari kami itu harapan kami. Oke, karena tadi solusi terakhirnya mungkin ke Pak Eki, saya juga mau ke Pak Eki nih, mau bertanya. Langsung sekalian ya. Bagaimana nih Pak sebetulnya standar penerapan industri hijau sendiri di Jawa Barat? Kalau melihat mungkin tadi yang dipaparkan Pak Samsul begitu ya, kalau tidak dipaksa, kalau sukarela ya susah begitu. Iya, terima kasih Teh Amel. Mungkin saya akan bicara yang lebih makro ya kebijakan ini, tidak sekedar penerapan ya. Pertama, saya terima kasih nih kepada TVRI yang mengangkat tema ini, karena dengan diangkat mudah-mudahan
yang tadinya hanya bisik-bisikan Pak Samsul saja, Apindo ya. Pak Samsul suka curhat kayak gini. Termasuk beliau pejuang juga menurut saya, dalam artian beliau mencoba menggagas forum pentahelik industri besi Kota Cimahi. Nah, tetapi kemarin belum berjalan karena ada COVID ya. Jadi terima kasih juga, ini secara tidak langsung ini forum pentahelik. Jadi bertemu Bu langsung ya. Jadi Bu Ande mewakili government kan gitu. Jadi unsur government. Nah, Teh Amel unsur medianya, saya mewakili unsur akademisi dan komunitas. Kemudian Pak Samsul unsur bisnis, dan berharap ini Pak Yusef ya jadi pengarah kebijakan nasional di legislatif, tetap mewarnai gitu bahwa semangat bagaimana industri bersih bagian dengan yang esensinya adalah bagaimana industri tetapi tetap ramah lingkungan ya kira-kira. Jadi industri yang tetap ramah lingkungan suatu hal yang tidak mudah, secara teoritisnya mudah ya, secara konseptual mudah. Tetapi Jawa Barat punya model gitu ya. Salah satu Sungai Citarum kan awalnya hampir semuanya pesimis ya. Sebelum adanya Satgas Citarum Harum. Nah, artinya dengan kebersamaan tadi pentahelik di Satgas Citarum Harum, 5 unsur itu bersatu. Tadi bahasa beliau ini terstruktur, sistematif, masif. Artinya masalah lingkungan harus dilakukan secara bersama-sama, secara keroyokan. Nah, tapi faktanya ini selain juga kita hargai ya Pak Samsul, di Apindo ada yang sudah bagus ya, artinya sudah menerapkan standar industri hijau. Tetapi mayoritas nanti dikonfirm Bu Andi kayaknya masih konvensional ya, belum menerapkan. Jadi artinya apa? Kita harus berpikir ini minimal yang hadir mewakili unsur ini, ada tantangan kita ke depan bagaimana green industry, industri hijau tidak hanya sebatas konsep saja. Dan itu kalau pengalaman dari Citarum Harum yang sempat orang itu pesimis ya, tapi faktanya sekarang bisa hijrah gitu. Ya, tadinya tercemar berat menjadi tercemar ringan, dan sekarang dalam implementasi industri hijau kita mungkin perlu kolaborasi semua ya, jadi semua unsur berkolaborasi. Tadi menurut saya ada 3 masalah mendasar ya. Pertama dari sisi instrumental, di sisi aturan ya. Tadi ngobrol mau menerapkan green industry tapi PLN nggak setuju gitu karena regulasinya berbeda. Ya. Nah, memang perlu diselaraskan regulasi. Udah nanti ke depan ini tugas beliau ini di legislatif ya. Jadi mendorong regulasi-regulasi yang ekosektoral yang belum terpadu, jadi ada yang belum satu visi itu diluruskan. Ini mudah-mudahan beliau nanti kita doakan. Kemudian yang kedua, aspek struktur gitu ya. Ternyata perlu satu komando ya, seperti Citarum Harum dengan semua bergerak dari unsur TNI-nya, Polri, Kejaksaan, kemudian tentu leading sektornya dari Pemda. Nah, apa salahnya nanti industri hijau juga demikian ya. Jadi tidak parsial. Nah, ini memang kami salah satu di perguruan tinggi, salah satu masalahnya masih ego sektoral kaitan dengan instrumental, artinya dari aturan hukum belum satu padu, satu visi untuk bagaimana industri hijau dari sisi struktural tadi ya. Satu lagi dari sisi kultural. Nah, dari gambaran tadi yang dijelaskan oleh Pak Yusef, ini pengusaha itu baru nurut kalau dipaksa kan gitu. Baru nurut, baru dipaksa. Nah, meskipun di standar industri hijau itu yang merupakan
peraturan menteri ya, peraturan menteri perindustrian itu ada tidak hanya harusnya diterapkan. Nah sekarang masih sukarela ya sifatnya. Ke depan memang harus diterapkan bahwa itu aturan normatif yang harus dilakukan oleh pengusaha dengan kesadaran sendiri, dan saya diantara yang meskipun mayoritasnya belum sadar, tapi saya appreciate ya dari ada beberapa anggota Apindo yang pengusahanya tadi sudah mendapatkan sertifikat penghargaan gitu, bahwa sudah melaksanakan tata kelola industri hijau yang artinya industri berjalan baik tapi tetap ramah terhadap lingkungan. Nah salah satunya nanti yang ini bisa jadi perlu ya semacam Pak Yusef nanti yang dulu best practice kita harum sebelumnya ya, bahwa sebelum sadar ada penyadaran dari sisi nanti ke depan ya normal ya, hukum positif juga harus diterapkan gitu, bahwa ada reward and punishment. Yang sudah melaksanakan secara baik diberi award ya seperti oleh Kementerian Perindustrian, tapi yang nakal punishment. Nah perlu orang-orang semacam pejabat-pejabat yang kaitan di institusi penegak hukum ya semacam Pak Yusef dulu gitu. Sementara itu. Oke, baik. Memang tadi kalau berbicara atau kita menanggapi dari pernyataan Pak Samsul, memang kan harus diberikan sanksi yang berat dulu begitu ya Pak ya. Baru mereka mau menurut begitu ya. Walaupun itu beberapa proses ya Pak ya. Pengalaman begitu ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami sebetulnya apa kesulitannya Pak dari para pelaku industri begitu ya, pelaku usaha, para perusahaan. Sehingga mereka mungkin bukan keberatan tapi sulit untuk menuruti regulasi yang sudah ditentukan begitu. Ya, siap. Jadi green industry atau industri hijau tadi itu intinya menyangkut budaya kerja gitu. Jadi kalau itu diterapkan itu akan mengurangi pemborosan sumber daya di dalam proses produksi dan meminimasi limbah. Ya. Itu akan menekan ongkos dan meningkatkan daya saing gitu. Nah, untuk menumbuhkan budaya kerja dalam perusahaan, dalam pabrik, itu perlu komitmen. Ada setting of conditionnya. Ya. Jadi pertama adalah perlu komitmen manajemen puncak. Dinyatakan dalam kebijakan perusahaan. Nah, perusahaan juga harus membentuk tim kerja lingkungan di dalam pabrik maupun untuk urusan limbah. Ketiga, tim kerja juga harus dibekali dengan kemampuan, pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan penghematan. Lah, itu memerlukan backup dari akademisi gitu loh. Itu nggak bisa dibiarkan sendiri berjalan gitu. Makanya kami berharap Pentahelix bisa jalan. Lah, karena itu sifatnya sukarela, mereka ambil simpelnya aja. Yang penting saya melakukan penghematan di dalam proses tertentu. Dia manggil konsultan, gitu. Pak konsultan, tolong ini analisa, dikasih saran. Yang pintar tetap konsultannya gitu, dia dapat duit meskipun perusahaan juga ada penghematan. Sehingga budaya kerja dalam pabrik itu tidak berubah, tetap as usual, begitu. Jadi makanya kami mendorong supaya TSM, terstruktur sistemik masif, itu nanti yang nggak komit juga akan terlihat gitu. Terus yang di pabrik juga nggak membentuk tim kerja juga akan kelihatan di dalam forum gitu. Jadi nanti justifikasinya nanti di dalam forum. Demikian tambahan. Oke, baik. Kemudian Bu Andi, sebetulnya peraturan apa yang menjadi dasar utama begitu ya dari industri hijau yang harus segera diterapkan di wilayah Jawa Barat sendiri? Kalau untuk industri hijau sendiri ini memang dasarnya di PP ya kalau nggak salah ya Pak ya, dari perindustrian, terus kemudian ada Permenperin, tetapi untuk ketaatan itu kita sekarang untuk lingkungan hidup kami ada PP 22 tahun 2021 di mana di sana turunannya juga ada peraturan-peraturan lainnya, termasuk sebetulnya untuk penilaian industri itu ada yang disebutkan tadi Pak Samsu nyatakan
proper ya, program penilaian kinerja dari pengelolaan lingkungan di industri. Itu sebetulnya sudah sudah komprehensif penilaiannya dari mulai ketaatan dia dalam dokumen lingkungan, kemudian bagaimana dia melakukan pengelolaan air, terus kemudian udara dan limbah B3, serta yang tadi disampaikan Pak Samsul, pas di standar industri hijau untuk yang proper ini masuk di kriteria beyond compliance atau di atas ketaatan. Sehingga mungkin itu yang jadi kendalanya Pak ya untuk industri hijau. Nah di sana memang perlu ada effort lebih dari perusahaan, termasuk bagaimana dia melakukan efisiensi terhadap sumber daya air, energi dan lain-lain. Termasuk juga bagaimana dia melakukan 3R terhadap limbahnya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya nanti ada kriteria di sana, maka dia bisa masuk di dalam kriteria yang beyond compliance atau hijau dan emas kalau di proper ini. Dan tadi termasuk juga di ketentuan untuk personil sebetulnya ya, di dalam Permen LH itu sekarang sudah diwajibkan juga sebetulnya Teh. Jadi bahwa industri memang harus memiliki personal yang punya kompetensi. Jadi tidak bisa sembarangan dan harus ada struktur organisasi sebetulnya. Tapi terkadang industri menengah ke bawah kan mungkin kadang-kadang satu orang digabung-gabung gitu ya. Betul. Nah saat ini di ketentuan itu kalau misalnya ada aparat yang pengawas atau misalnya aparat hukum, sekarang sudah bisa dikenakan sanksi apabila industri tidak menyediakan personal yang kompeten, yang memang dia punya sertifikasi kompetensi. Jadi memang diwajibkan saat itu seperti itu. Nah tadi balik lagi, apakah industri bisa mengikuti program seperti apa? Selain bahwa pemerintah menyiapkan infrastruktur terkait instrumen dan sebagainya, termasuk punish dan reward, tentunya sebetulnya yang paling cepat untuk menekan industri adalah buyer sebetulnya. Jadi terkadang industri lebih takut pada konsumen. Nah sekarang kok misalnya, standar industri hijau ini diterapkan misalnya gitu ya, dan kemudian ada kebijakan di Jawa Barat bahwa industri yang digunakan produknya misalnya oleh Pemda misalnya terkait pakaian atau apa, itu adalah industri yang harus lewat industri hijau misalnya. Nah, itu juga bisa didorong seperti itu. Jadi mau nggak mau industri dituntut untuk bisa mengikuti itu gitu ya. Nah mungkin untuk yang lainnya kami sendiri di LH saat ini juga terus berkomunikasi dengan Dinas Perindustrian, karena memang kadang-kadang begini Mbak Teddy yang sampaikan ada ego sektor ya Pak ya, kadang seperti itu. Jadi industri hijau ini ada di Kementerian Perindustrian, sementara untuk penilaian proper ini ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi program yang berbeda, objeknya sama, objeknya sama. Nah kami sebetulnya Jawa Barat ingin berkolaborasi Pak. Jadi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian, kami ingin membuat sebuah program barengan gitu ya, bahwa industri yang sudah propernya oke, tapi dia juga misalnya masuk di standar industri hijau, kita berikan reward khusus dari gubernur misalnya seperti itu. Nah itu kami berusaha bisa membuat sebuah instrumen seperti itu. Mudah-mudahan bisa terlaksana sehingga bisa meningkatkan gairah perusahaan untuk mengikuti standar industri hijau. Gitu. Tentunya ini upaya untuk merawat Citarum Harum tidak berjalan selamanya kalau sesuai peraturan ya. Ini hingga 2025 saja begitu ya. Betul. Berarti Satgas Citarum Harum pun hingga 2025 ya Pak Yosef ya. Nah ini tentu kita muncul juga nih pertanyaan, kalau nanti Satgas Citarum Harum sudah selesai masa tugasnya hingga 2025, apa upayanya? Bagaimana upaya untuk tetap melanjutkan merawat Citarum tetap harum begitu Pak? Jadi Temel, ini memang dari awal kita, khususnya TNI ya, berkomitmen kerja bersama. Karena kalau kerja bersama itu, yang berat jadi ringan, yang ringan jadi tidak terasa. Betul. Nah, itu yang kita lakukan. Sehingga prajurit-prajurit Siliwangi itu waktu pertama mulai Citarum Harum sampai sekarang, itu mondok di Tepas Batur, di rumah-rumah masyarakat. Dengan harapan masyarakat yang ditempati itu menjadi kader-kader lingkungan. Semua, mulai dari Cisanti sampai Muara Gembong, Kabupaten Bandungnya, sungai-sungai kecilnya, Citepus, Pemukolan, semuanya lah. Yang ada TNI di situ, kan pindah-pindah tuh. Masyarakatnya pembelajaran, dikasih tahu, mereka menjadi agen-agen perubahan di lingkungan hidup. Manakala TNI-nya nggak ada, masyarakat udah terbiasa dengan pola hidup bersih itu harapan kita. Tapi tetap aja masyarakat secara luas
selalu menanyakan, lamun teh ningges eueuh ieu rek kumaha deui ya. Nah rek balik deui ka baheula. Itu pertanyaan luar biasa. Tapi saya pikir pemerintah juga tidak akan membiarkan lah. Dan mungkin siapapun presidennya nanti di 2024 pasti akan melirik ke Citarum karena ini gadis cantik ini. Citarum ini sungai yang memang luar biasa, sungai yang memang menghidupi hayat hidup orang yang banyak. Hampir 28 juta orang tergantung hidupnya di Citarum Harum. Iya. Kalau listrik itu Jawa Bali. Iya. Begitu 3 bendungan yang ada di Cirata, terus di mana? Jatiluhur berhenti, gelap, poek kabeh Jawa tuh. Ini bahaya, makanya harus bersih nih air. Kalau terlalu banyak sedimen di sana, berhenti itu PLN di sana, ya mati listriknya. Juga untuk persawahan itu hampir 400.000 hektar sawah di Kerawang dari Citarum juga. Luar biasa ini. Berasnya yang kita makan sehari-hari itu. Dan yang luar biasanya lagi, PDAM DKI Jakarta airnya dari air Citarum. Dari sodetan Kalimalang itu. Kan luar biasa nih teh. Belum lagi ikan, keramba ikan air tawar hampir se-Jawa Bali mungkin produksinya dari Citarum juga. Dan saya dengan Pak Doni udah diminta untuk memberikan paparan, pengarahan bagaimana Citarum menjadi role model, Bu. Di mana? Di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Sumatera, mulai dari Lampung, Medan, di Kalimantan, hampir semua Kalimantan. Saya paparan. Sehingga kalau ini Citarum ini gagal, setelah selesai Perpres habis terus balik lagi ke yang dulu, berarti kan saya omong aja itu loh. Iya. Hanya ngomong toh katanya. Omong doang. Malu Jawa Barat gitu. Dan itu udah saya paparkan bagaimana keberhasilan Citarum Harum. Dengan baik-baik dengan masyarakat, dengan bicara baik-baik, tidur dengan masyarakat, dengan agak keras apabila ada yang memang agak bandel, dan yang penting yang tadi itu, hukum sosial yang terpenting. Ya. Saya waktu dan sektor itu hukum sosial hampir tiap hari, Bu. Ada yang ambil buang sampah, ketangkap, kita foto, kita medsoskan. Panggil PRT-nya, panggil PRW, panggil Pak Desa kan. Iya. Kita medsoskan, malu. Dia korpe dengan kita rame-rame. Ada yang buang macam-macam lah. Selalu. Dan saya selalu kemana-mana bawa wartawan atau media lah. Ya. Supaya apa? Supaya baik buruknya situasi di daerah, baik industri, baik masyarakat yang buang sampah, baik yang udah bisa melaksanakan, kita ekspos. Ini loh kok ini bisa, ini nggak bisa. Belum lagi masalah di hulu sana. Di hulu itu Citarum itu perlu 25 juta pohon, Bu. Dan saya yakin sampai hari ini 1-2 juta paling yang udah tertanam. Kalau kita lanjutkan tanaman seperti Citarum Harum ini, itu bisa waktu sampai ya 70-an juta lah. 70 tahun lah baru bisa selesai ini penghijauan ini. Karena kita nanam juga luar biasa, Bu. Nanam itu harus udah 1 meter baru bisa ditanam. Baru biasa hidup, itu pun dijaga. Kalau nggak dijaga, ditebang lagi sama masyarakat. Karena masyarakat di Gunung Wayang tuh maunya pohon tanaman sayuran, tanaman musiman. Yang langsung hasil 3 bulan, hasil. Merubah itu sulit. Perlu terus menerus, pendekatan, pengertian, sedikit tekanan. Iya, itu yang paling penting ya, Pak. Itu yang penting, sedikit tekanan. Karena memang tidak bisa, sadar itu kan, makanya kita ada hukum. Baik hukum positif maupun hukum yang ada di Perpres itu. Itulah senjata kita untuk memaksa orang-orang yang tidak setuju dengan lingkungan baik di Jawa Barat ini. Itu, Taimel. Betul sekali, penerapan sanksi begitu ya. Ini memang harus betul-betul, tadi juga reward and punishment. Rewardnya mau, tapi punishmentnya nggak mau pasti. Ibu Ande, Pak Yosef, juga Pak Samsul, Tangtosna IG Mungkas, Blograk Bina Langit Aida, Simkuring Amel Putri Amit mundur, hatur nuhun pamirsa kana perhatosannana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan terlaksananya. Citarum Harum teler
tak boleh